Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh baik, Tuhan Allah yang agung dan berkuasa, sungguh kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan selalu memegang tangan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami dan melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ayub pasal 16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Ayub 16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, tetapi saya hanya akan membacakan ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya harap semuanya nanti membaca juga sendiri di tempatnya masing-masing ayat-ayat selanjutnya. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku dapat menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepalaku atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengar, lalu di dalam perjalanannya merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nggak semua sih, banyak dari kita tentu sudah pernah mendengar tentang simpati dan juga empati. Bagaimana kita bersimpati terhadap orang lain, tetapi juga bagaimana kita berempati dengan orang lain di dalam kesenangan maupun di dalam kesedihan yang sedang dihadapi oleh sesama kita. Persoalannya adalah seringkali kita merasa kita tahu benar. Seringkali kita merasa kita paham benar apa yang sedang dihadapi orang lain. Salah satu yang paling sering kita dengar, "Aku paham sing mbok rasake. Aku ngerti sing mbok rasake." Tapi apakah sungguh orang lain dapat memahami, dapat mengerti sepenuhnya perasaan orang lainnya lagi atau diri kita? Apakah benar kita sungguh mengerti perasaan orang lain? Sama-sama menghadapi misalnya remedi, atau sama-sama menghadapi suatu kegagalan. Apakah selalu pasti dua orang yang menghadapi kegagalan yang sama akan merasakan hal yang sama? Akankah pasti dua siswa yang remedi mengalami perasaan yang sama? Sama persis. Yang satu mengalami penderitaan yang luar biasa karena dia bersekolah itu mendapatkan beasiswa, sedangkan orang tuanya bekerja keras untuk menghidupi kebutuhannya. Maka ketika remedi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Oh iya, kok aku remedi, aku menyusahkan orang tuaku, aku tidak bisa membanggakan orang tuaku. Tetapi anak yang lain ketika remedi mendapat malu. Biasanya aku tidak remedi, biasanya nilaiku bagus. Hanya kemarin aku sedang sakit, jadi aku tidak bisa mengerjakan soalnya. Aku tidak bisa berkonsentrasi dan mengingat-ingat yang sudah aku pelajari. Yang lainnya merasa beda lagi, sudah biasa. Remedi sudah sering. Dan masih bersyukur saya nggak sendirian, masih ada dua teman saya yang lain yang remedi. Tiga anak ini remedi, tiga-tiganya menghadapi perasaan yang berbeda. Jadi tidak akan mungkin seorang manusia memahami 100% perasaan manusia yang lain. Ini yang saat itu ditekankan oleh Ayub. Ketika Ayub mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, ketika penderitaan datang dengan mengerikan, tanpa diduga, tanpa disangka ia kehilangan anak-anaknya dan harta bendanya. Tapi misalnya anaknya habis, harta bendanya ada, kan juga tetap menderita ya. Sudah mengalami hal mengerikan itu seakan-akan belum cukup. Tubuhnya juga mengalami kesakitan.
Dan bahkan ketika itu terjadi, istrinya meninggalkan dia. Penderitaan yang begitu hebat, kedukaan yang begitu hebat dirasakan oleh Ayub. Dan sahabat-sahabatnya datang dengan hiburan-hiburan, bahkan ajaan untuk bertobat kepada Ayub. Seakan-akan mereka mengerti yang dirasakan Ayub. Seakan-akan mereka mengerti penyebab kejadian yang dirasakan oleh Ayub. Ini pasti karena dosamu, ini pasti karena ketidaktaatanmu kepada Allah. Minta ampun saja kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti memberikan pengampunan dan lain-lain. Mereka menghiburkan, mereka juga menyudutkan. Tapi Ayub merasa bahwa saat itu, bagaimana mungkin meminta pertolongan kepada Tuhan ketika semuanya ini diberikan Tuhan kepada saya? Kok bisa kamu meminta saya untuk memohon kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, dan bahkan memohon ampun? Ketika ini yang diberikan oleh Tuhan, yang memberikan ini kepada saya itu Tuhan. Kok bisa kamu bilang seperti itu ke saya? Kamu minta saya bertobat, saya nggak melakukan apa-apa yang membuat saya layak untuk mendapatkan semua ini. Ada banyak pergumulan yang dialami oleh Ayub. Teman-temannya tentu memiliki niat yang baik. Toh pada kenyataannya banyak yang pergi, tetapi mereka tinggal. Mereka punya hati dan niat yang baik, tetapi niat yang baik itu tidak tersampaikan seperti yang dipahami oleh Ayub. Niatnya menghibur, niatnya mengajak untuk menjadi lebih baik, tapi yang menerima belum siap. Akhirnya malah melukai hatinya, akhirnya malah menimbulkan perasaan yang lebih gundah. Semua orang nanti akan menghiburkan Ayub, tetapi hanya Tuhan yang bisa menjawab kegelisahan Ayub. Ini mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan kita tidak akan pernah memahami orang lain. Mereka yang berduka, yang kehilangan sanak saudaranya, kehilangan harta bendanya, terpapar COVID, sembuh dari COVID, kita tidak akan tahu bagaimana perasaan satu orang dan orang lain. Kita tidak akan paham. Seberapa pintar pun kita, seberapa bijak pun kita tidak akan tahu. Karena manusia itu begitu kompleks, manusia begitu rumit, kita tidak akan tahu. Maka yang paling tahu, yang bisa menghiburkan hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Semua orang berbicara kepada Ayub dan isinya baik. Tidak ada yang isinya buruk, isinya baik. Tetapi hanya Tuhan yang mampu memberikan jawaban atas kegundahannya. Hanya Tuhan yang mampu menghiburkan dari kedukaannya. Dan bahkan membuat Ayub menerima kenyataan dan merendahkan hatinya. Tapi sesamanya tidak. Maka ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama-tama adalah hanya Tuhan yang mampu menolong di dalam kedukaan. Ini jelas. Dalam penderitaan dan kedukaan harus kita serahkan kepada Tuhan. Bergantung kepada manusia lain tidak akan memberikan jawab. Hanya Tuhan yang mampu. Lalu yang kedua, ketika kita mendampingi orang lain, tidak perlu berekspektasi tinggi pada diri kita sendiri. Bahwa saya mengerti kok, kenapa dia tidak mendengarkan saya? Saya paham. Kenapa dia tidak percaya kalau saya paham? Karena kita tidak paham, kita tidak mengerti yang ia rasakan. Ada banyak hal yang tidak terucapkan. Di balik air mata, di balik rasa diam, banyak yang tidak terucapkan. Maka dari itu tugas kita adalah bersama-sama dengan mereka. Mereka mau menceritakan, dengarkan saja. Kalau mereka meminta saran, berikan yang kita bisa. Tetapi ketika mereka menolak saran kita, tidak perlu berkecil hati atau kemudian marah. Karena mereka punya keputusannya sendiri. Ketika mereka melakukan sebaliknya dari yang kita sarankan, itu keputusan mereka. Tugas kita adalah mendampingi. Tentu saya tahu bahwa Anda sedang menghadapi yang berat. Saya mungkin tidak bisa merasakan yang Anda rasakan. Tapi saya tahu yang Anda rasakan sedang tidak mudah. Saya tidak paham apa yang saat ini sedang Anda pikirkan maupun Anda pergumul.
Tapi dari cerita Anda saya dengar bahwa Anda sedang mengalami kesulitan hidup. Dan Anda sudah bertahan dengan baik. Anda sudah menjalani kehidupan sebisa Anda. Mengapresiasi usaha mereka. Walaupun usaha mereka berujung pada kegagalan, tetapi usaha itu patut diapresiasi. Ayo bertahan hidup walaupun mengalami kedukaan itu. Anda bertahan. Saya tidak tahu apa yang saat ini Anda rasakan, tapi Anda bertahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari menjadi sesama yang baik dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk memulihkan, untuk menghiburkan hati-hati yang sedang berduka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pemilik kehidupan kami menyadari bahwa satu-satunya yang dapat menolong manusia hanya Tuhan saja. Satu-satunya yang dapat menyembuhkan luka hati, menghiburkan hati hanya Tuhan saja. Maka dari itu mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi bahu tempat mereka bersandar ketika lelah. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersedia mendengarkan, untuk bersedia memberikan hati bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang mengalami penderitaan. Dan ampuni kami Tuhan jika dalam menjalani kehidupan kami meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan serahkan kepada kami. Maka seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat mendampingi, terlebih di pandemi COVID-19 ini banyak orang kesepian, banyak orang yang mengalami kedukaan, penderitaan. Mari menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari mendengarkan, mari membuka tangan tanpa menghakimi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.